what I got. Yeah, this beat is so hard. Yeah, oh my god. Yeah, Is that bullshit? I think not. Yeah, let me show you what I got. Yeah, this beat is so hard. Yeah, Hey yo, who made it? I think God. Yeah, oh my god. Hai, hello teman-teman, I'm back. So setelah lebaran dan balik lagi dan ya harus mulai dengan rutinitas yang sama, akhirnya bekerja lagi walaupun gue memang bekerja di rumah ya. Anyway, gue bakalan make upan karena sekarang mau pergi ya teman-teman. Sekarang gue pakai dari NIUG Original Centella Asiatica Toner karena kemarin somehow nggak tahu kenapa tiba-tiba jerawatan lagi, ya sudah pakai lagi produk-produk yang bisa support kulit gue untuk tidak iritasi dan tidak tersumbat pori-porinya. Jadi gue tinggal tepuk-tepuk aja. Oke, gue nggak tahu ini miring atau tidak atau bagaimana karena sudah lama banget gue tidak filming. Jadi semua perlengkapannya ini udah gue bongkar sebenarnya teman-teman, karena gue sudah berpikiran kayaknya gue nggak bikin video lagi deh. Cuma somehow ya, karena gue bikin YouTube itu memang hobi ya, bukan ada tujuan monetizennya, walaupun itu adalah bonus menurut pendapat gue ya. Let's continue ke sunblock. Ya, jadi tetap balik lagi untuk bikin video karena gue seneng untuk make upan ya teman-teman. Makanya itu gue sekarang walaupun nggak terlalu banyak untuk bikin video, tapi tetap ada gitu ya beberapa video yang gue share sama teman-teman di sini karena memang untuk make up itu adalah hobi ya. Oke, gue pakai Biore ini yang terbaik, yang paling cocok ya teman-teman, Biore UV Aqua Rich Watery Gel. Oke, karena gue mau pakai foundation, jadi tinggal diratain ke seluruh wajah. Dan kalau kalian penasaran kok nggak pakai pelembab, iya gue nggak pakai pelembab karena gue berusaha untuk seringan mungkin untuk menghindari keki dan keriting. Well, oke, jadi di video kali ini gue mau make upan pakai semua produk-produk atau make up yang gue bawa pada saat lebaran. Dan kalau misalkan kalian penasaran sebenarnya the whole products itu apa aja, kayaknya nggak bakalan bisa semuanya disebutin karena gue nggak pakai semuanya juga ya. Cuman ya itu dia, biasanya kalau gue pergi itu kayak buat jaga-jaga daripada nanti perlu apa, daripada gue nyari gitu kan, mendingan semuanya tersedia dengan rapih ya di dalam satu tempat gitu. Dan ini masih ya masih jadi salah satu produk favorit gue sejak 2006 pertama kali gue mulai bikin channel. Dan sebelum gue bikin channel kan gue juga nonton ya beauty makeup video di YouTube gitu, dan interest banget sama yang satu ini ya teman-teman. Ini double wear dan nomornya 2W0 warm vanilla dan warnanya exactly my color ya. Oke, terus gue keluarin secukupnya saja. Kadang-kadang ini yang bikin jengkel adalah dia nggak ada pompa ya, tapi ya itu dia. Oke, jadi gue tinggal pakai jari aja, diambil kayak gini. Terus seperti biasa gue fokusin di tempat-tempat yang membutuhkan aja, tinggal diratain kayak gini. Di tempat yang membutuhkan tuh tempat yang apa? Tempat yang butuh penutupan atau coverage ya teman-teman. Itu gue pakein di bagian situ, difokusin. Karena untuk bagian lainnya tuh kan di sini mulai ya beginilah ya teman-teman, berisik. Kalau lagi ada tamu, ada pembeli, itu pasti berisik. Nah, baru setelah semuanya udah dipakein ya di tempat-tempat yang gue suka atau gue mau, kecuali hidung. Jadi gue menggunakan kacamata, jadi gue tidak pernah menggunakan produk di bagian hidung gue untuk saat ini, kecuali bronzer atau blush atau kontur ya teman-teman. Jadi ini setelah disebarin menggunakan jari, baru di blend pakai brushnya F80 kalau nggak salah ya. Ini dari Sigma yang seperti ini ya,
rounded flat brush khusus untuk foundation. Tinggal diratain aja bagian-bagian luar dari penggunaan foundation, jadi biar foundation itu bisa tetap memberikan coverage atau penutupan di wajah gua. Terus nanti sisanya baru di blend ke bagian hidung. Jadi bagian hidung itu adalah tempat dimana gua menggunakan produk base makeup itu paling bener-bener sedikit. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Tuh kalian bisa lihat dari dekat ya. Untuk penutupannya udah cukup ya kan, tapi untuk bagian bawah mata, hidung itu nggak terlalu banyak menggunakan produk, jadi tetap natural walaupun pakai foundation gitu. Terus sekarang tinggal powdering aja. Untuk powdering seperti biasa ya, gue pakai dari Huda Beauty ini yang Pound Cake warnanya ya teman-teman, kayak gini tuh, Pound Cake. Aduh hampir jatuh. Terus masih pakai Muaki atau Muaki gitu ya, kunci dari para Mua untuk puffnya, dan pastiin bagian under eye-nya ini rapi karena kan tadi pakai yang namanya sunblock ya, jadi biar tidak ada yang namanya cakey atau creasing, karena biasanya setelah penggunaan powder itu kita kayak mengunci bagian tersebut ya, jadi kalau misalkan nggak rapihnya itu bakalan terkunci gitu. Nah untuk powdering hanya di bagian sebelah sini aja dan alis. Nah terus baru kemudian sisa-sisanya itu ditempelin ke bagian sini, jadi udah nggak ngambil lagi powder, nggak terlalu banyak produk lah intinya, apalagi di bagian hidung khususnya. Terus di bagian cuping hidung sebelah sini, jadi ya sudah biarin aja. Kemudian oke, lanjut ke untuk penggunaan apalagi ya, lupa, alis ya. Untuk alis gue sengaja beli warna yang terang nomor 3 ini dari Benefit ya, namanya Goof Pro, warnanya nomor 3 karena dia lebih terang ya teman-teman, tapi untungnya dia masih ada pilihan neutralnya gitu, jadi gue cuma tinggal ngikutin aja bentuk alis. Ini udah gue bentukin, udah gue rapiin ya teman-teman. Jadi untuk mempersingkat kesusahan hidup gue dalam membuat alis tuh ya, kalian bisa lihat ya, gue belum ngapa-ngapain udah ngebentuk tuh ya, rapi. Tapi gue tetap pengen sesuai dengan yang gue mau ya, seperti yang selalu gue ingetin, kalau bikin alis harus gimana kita, jangan gimana alisnya gitu. Nah ini dia yang terpenting. Kalau alisnya dibentukin gini, kalau gue ya pribadi teman-teman tuh yang terpenting wajib ya, khusus alis tuh yang namanya brow mascara. Ini gue pakai masih ya 24 hour brow setter yang dari Benefit yang kayak gini ya teman-teman, karena biasanya kalau setelah dicabutin kan bulu alis gue tuh panjang-panjang, itu dia jadi kayak suka ke bawah, jadi suka turun-turun gitu. Nah makanya gue harus pakai. Kita lanjut lagi, gue pakai brush dari Morphe ini E3 ya, seperti ini, rounded powder brush. Gue punya ini dari NARS, ini Laguna Ultimate Face Palette seperti ini ya. Terus udah gitu gue pakai yang ini ya, of course ya, ini yang Laguna 02 ya, jadi pakai yang lumayan cool tone, jangan lupa di tap. Terus gue berusaha untuk contouring menggunakan bronzer ini, jadi cukup warm tapi tidak terlalu warm. Di tap terus di blend supaya nggak terlalu flat wajahnya. Sekarang menggunakan bronzer lagi, kalau kemarin-kemarin kan sempet nggak pakai bronzer kan, nah sekarang pakai bronzer lagi. Oke, setelah ini ambil lagi brush ini yang Morphe M441 ya, ini ambil lagi, masih pakai yang sama. Terus jangan lupa di bagian sebelah sini ya untuk ngasih ilusi. Oke, terus kontur hidungnya supaya kayak lebih serasi aja gitu loh, dari bagian luar wajah ke bagian center wajah gitu, di kontur. Oke, baru kemudian untuk matanya ambil yang ini Laguna
04 ya, dia lebih warm gitu untuk ngasih depth di bagian mata. Jadi walaupun natural ya teman-teman, tapi kita tetap menonjolkan bagian-bagian tertentu ya, seperti bagian mata salah satunya gitu kan, matanya juga jangan lupa. Oh ya, anyway gue pakai ini ambient lighting edit unlock yang leopard, terus blushnya gue pakai yang warna ini ya, natural mungkin. Jadi tetap ngasih ada blush kan tuh, tapi tidak mengalahkan warna Laguna bronzer yang sebelumnya gue pakai. Oke, tuh kalian bisa lihat kan, kalau di gue giniin warnanya nggak terlalu yang mencolok kayak ada blush gitu kan, right? Tapi kalau gue lurus gini muka gue, kalian bisa lihat pipi gue merona, right? Dan gue akan lanjut ke highlighter ya. Highlighternya pakai si powder yang untuk ngalusin juga ya, yang dari Hourglass juga sama, dan disatuin, digabungin sama highlighternya, dipakein di tempat biasa penggunaan highlighter. Jadi kayak glow from within dengan blush yang dari dalam gitu ya. Padahal mah dari toko ya beli blushnya. Jadi kayak ada tapi tiada, tetap gitu ya. Itu yang selalu ada dan ada ya, balik lagi. Oke, terus gue ambil brush kecilnya tadi ya, yang Morphe M441. Oh ya, anyway, ini sering ada yang nanyain, ini khusus untuk kalau gue pakai untuk highlighter M501 dari Morphe juga. Ini Morphe juga yang tadi M441, dan gue ambil cuma highlighternya doang untuk di bagian hidung sini dan di sini, supaya jadi kayak kelihatan tinggi gitu ya. Terus gue pakein di bagian sini di mata gue, terus di bagian senternya sini. Oke, terus kemarin gue sempat beli ini yang dari Something karena gue lihat Abel Cantika, dia pakai ini, gila cakep banget. Cuman itu dia, saya terbiasa dengan yang murah ya. Kalau menurut pendapat gue untuk yang Something ini lumayan pricey lah ya, agak-agak hampir 100.000, dan gue biasa pakai yang Dear Me Beauty yang murah meriah banget, walaupun mungkin bukan glitter. Kalau itu lebih ke metallic eyeshadow gitu ya. Yang ini ya kalian tahu lah ya, yang biasa gue pakai ini yang dari Dear Me Beauty tuh ya, metallic eyeshadow gitu. Oke, jadi biasanya gue pakai sedikit, pakai brush gue pakein di bagian-bagian tertentu. Cuman karena gue punya ini yang dari Something, what it is, Joe Glitter Liquid ya, dari Something. Ini warnanya yang silver multi purpose ya, tuh seperti ini teman-teman. Oke, kalau gue kan intinya pengen pakai itu yang nyaman, makanya gue kalau pakai ini itu bener-bener hanya secukupnya aja, karena kalau terlalu banyak tuh jadi sakit mata, dia perih banget beneran, sampai out-outan make up gue. Itu yang terjadi pada saat gue make upan kemarin untuk lebaran, jadi luntur gara-gara ini gue pakai terlalu banyak gitu teman-teman, karena dia perih cairannya itu. Gue nggak tahu deh kenapa, kenapa, I don't know. Kasih di sini dikit. Oke, gue nggak tahu kita udah sampai mana ya. Anyway, tapi gue itu kemarin beres-beres udah bawa semua ya, bawa ini ya kan. Cuman dia tetap nggak dipakai gitu, karena aduh pengen praktis aja lah. Udahlah, jepit bulu mata dan pakai kacamata, udah beres. Jadi maskara pun nggak pakai ya. Kalian bisa bayangkan saya bagaimana praktisnya dalam bermake up ya. Aduh, ini anjingnya bunyi terus. Maskaranya masih sama Majolica Mallorca ya teman-teman, kayak gini, tinggal dipakein aja. Oke, last but not least, yang menurut pendapat gue sangat-sangat amat penting ya dalam bermake up yang sekarang ini, yang seperti gue, karena kan gue nggak pakai powder terlalu banyak untuk ngeset sebenarnya, karena gue berpikiran gue sudah pakai
semua powder lagi gitu kan, powder blush, powder bronzer ya, ini semua powder gitu kan. Tapi gue tetap pakai powder. Ini tipsnya yang bener-bener ya kalian cobain aja lah. Ini dari MAC Cosmetic ya teman-teman ya. Studio Fix Powder Plus Foundation. Ini nomornya NC15 sorry. Tinggal dipakein aja ya. Terus untuk ngerapiin bagian center wajah gua. Selain itu bikin halus tampilannya ya. Ini jadi dipakein di antara penggunaan blush bronzer supaya dia warnanya lebih halus gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian worry ya dengan tampilan gue yang sekarang gitu, kalau kalian ngikutin, aduh gue kayak nggak ngeblend ya kan, nggak rapi, dirapihin lagi pakai ini. Jadi warnanya di antara warna kulit kamu yang asli ya setelah penggunaan foundation dengan warna bronzernya itu dia menyatu, atau warna bronzernya lebih halus ya. Bronzernya ada ya, kan bisa lihat tuh, tetap ada kan, tapi lebih halus tuh kayak gitu ya, tetap ada tapi lebih halus. Apalagi yang di hidung, kalau misalkan menurut kalian terlalu banyak pakai ya kan, bisa lihat tuh tetap ada kan, tapi jadinya lebih halus ya, karena somehow ini bener-bener menghaluskan sih kalau menurut pendapat gue ya teman-teman. Terus karena nggak pakai produk terlalu banyak, jadi pada saat penggunaan kacamata ya, kalau gue di bagian hidung, di bagian dudukannya sini tuh dia nggak kelihatan banget creasingnya ya. Bukan berarti nggak creasing, karena kan udah dipakein produk nih tadi, pakai bekas foundation ya, gue sebarin juga ke sini, pakai segala macam, ada produk, ada keki, tapi nggak yang signifikan kelihatan aduh ininya jadi bolong gitu. Kalian tahu lah ya, kalau yang pakai kacamata pasti ngerti dan tahu rasanya seperti apa. Oke, ini dari dekatnya seperti ini ya teman-teman tuh. Oke, kurang dekat nggak tuh? Alright, oke, tadi gue ngeringin rambut dulu ya teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Dan gue pakai alat ini kurang lebih, kalau misalkan kalian penasaran untuk check and recheck, nanti check and recheck aja di channel gue ya, di sini balik lagi ke sini ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan lipena masih pakai yang dari Mother of Pearl ya, 2 warna ini teman-teman. Ini yang satu adalah Office Hour 06, yang ini Healing Time ya. Jadi dikombinasikan antara kedua produk ini ya. Oke, gue pakai anting dulu. Dan yang pertama yang Healing Time-nya gue pakaiin. Jadi Healing Time ini bagus banget ya, cakep banget warnanya. Jadi kalau dipakai secukupnya itu dia warnanya kayak warna bibir gue gini ya, natural banget. Terus tinggal di bagian atasnya, aduh jadi belepotan. Oke, udah dipakai yang warna yang Healing Time, baru yang Office Hour-nya. Dan gue pakein itu bener-bener kayak ngasih kontur di bibir ya teman-teman, ngasih kontur jadi biar bibirnya lebih gitu. Iya, aduh, handphonenya bunyi terus di sini dan di sini. I guess this is the final look teman-teman. Dari dekat seperti ini. Oke, tuh. Oke. For you guys, do you like it? Kalau masih ada yang kurang, please tulis di komen aja di bawah. Kalau kalian suka juga di komen, nggak suka juga di dislike juga nggak apa-apa, nggak masalah. Dan cakep banget ya rambutnya. Oke, kalau misalkan kalian penasaran untuk curly rambutnya, produknya apa, harga berapa, cek and recheck di video selanjutnya. Kita ketemu lagi di video bermanfaat lainnya. Sampai ketemu teman-teman, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.